Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Xiaomi Smart Band 10 Pro akhirnya resmi rilis di Indonesia dan dibanderol di harga 1 juta lebih. 1 juta kecil tapi ya. Awalnya saya excited banget ya, ini bakal jadi lawan yang sangat serius untuk Band 11 Pro dari Huawei. Tapi melihat harganya, oke. Jadi apa nih ya value yang bakal ditawarkan oleh Xiaomi di Band 10 Pro ini? Kebetulan saya dapat akses duluan yang lebih awal karena untuk penjualan perdananya nanti tanggal kembar ya 66. Oke, langsung aja kita bahas ya value apa yang bakal kamu dapetin di Band 10 Pro dari Xiaomi ini. Yuk. Untuk desain Xiaomi Smart Band 10 Pro, ini memang smart band tapi lebih mirip ke smartwatch karena layarnya yang cukup gede. Tapi nggak segede smartwatch juga sih, jadi masih sangat nyaman untuk penggunaan harian, apalagi untuk dibawa tidur sebagai sleep tracker. Nanti bakal saya bahas ya untuk fitur sleep trackernya karena cukup akurat dan juga banyak fitur. Jadi overall desain masih mirip juga dengan pendahulunya yaitu Band 9 Pro, masih konsisten, istiqomah tanpa memiliki tombol sama sekali. Untuk material dia pakai aluminium alloy, kacanya tanpa keterangan kaca apa, tapi udah cakep juga, tuh fan 5D, samping-sampingnya melengkung, di coating oleh Pobik ya, gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Sekali lagi ya, Band 10 Pro ini desainnya nyaman banget untuk jadiin tracker harian. Yang kurang saya suka sistem strapnya. Jadi untuk make ini agak sedikit ribet ya, beda dengan sistem casual atau konvensional sebuah jam tangan atau wearable. Instalasi strapnya juga khusus, bukan menggunakan universal, tapi bisa gonta-ganti dengan Redmi Watch. Tampilan belakangnya seperti ini, dia pakai polimer, ada branding Xiaomi dan tonjolan sensornya ini tipis. Untuk ketahanan air diklaim sampai 5 ATM, jadi untuk hujan deras dan juga berenang ringan ini aman. Apalagi ini kan nggak ada bolongan mic dan juga speaker. Charger juga sama dengan Redmi Watch dan untuk ketahanan baterainya diklaim bisa bertahan sampai 21 hari untuk penggunaan ringan. Untuk pengetesan saya sehari ya dengan all day monitoring menggunakan fitur AOD dibawa tidur juga, Xiaomi Smart Band 10 Pro ini berada di 85% dari 100. Jadi sebenarnya untuk manajemen baterainya cukup impresif. Untuk dimensinya kalau saya ukur ini nggak nyampe 43 mm. Kelebaran di 32 mm dan tipis ya kurang dari 10 mm. Oke, ini dia Xiaomi Smart Band 10 Pro di pergelangan tangan saya 15 cm. Restonya ini responsif. Ada sensor diputer ke bawah, dia layarnya langsung mati ya. Jadi kalau kamu set waktu layar nyalanya lama, itu nggak bikin boros baterai juga. Nice. Aplikasi penyandingan menggunakan Mi Fitness. Yang saya suka dari Mi Fitness, watch face-nya itu masih gratis semua dan ya bagus-bagus. Udah bisa sharing data ke Strava dan metrik olahraga runningnya cukup lengkap. Detak jantung, splitnya, tempo, speednya juga, irama, panjang langkah, GCT. Lihat ini, ada ini. Amplitudo vertikal, rasio vertikal, efek latihan, sampai ke recovery dan VO2 max ada di Band 10 Pro ini. Kabar baiknya Xiaomi gak ada pajak Strava. Di sini 4,17 juga. Heart rate masuk, kalori masuk, rata-rata pace masuk, dan tentu karena ke Strava jadi ada elevasi. Meskipun ya di sini gak ada ya. Jadi data elevasi mah dari Stravanya. Dia belum ada fitur altitude. GPS-nya masih single band, tapi hasil pengujian saya GPS-nya bagus, jarak yang dicatat itu gak terlalu melenceng jauh, bedanya sekitar 10-20 meter doang, dan hasil trackingnya gak mencong-mencong. Ya padahal ini sekali lagi masih single band. Proses lock GPS awal pun gak lama. Untuk kebutuhan olahraga lari, lihat, ngelock di dalam ruangan. Oke, di sini ada target, latihan interval, pengingat, AI pacer, metronom, tahap, dan juga jeda otomatis. Ketika masuk ke dalam olahraganya seperti ini, ada status sinyal, oke, lock lagi, waktu nyata, durasi olahraga, jarak yang ditempuh, pace, BPM, dan juga zona, geser ke bawah, kalori yang terbakar, SPM atau irama, langkah, dan tempo rata-rata. Justru ya, dibandingkan dengan Redmi Watch 6 yang lebih mahal, Band 10 dari Xiaomi ini lebih lengkap, rasio vertikal, amplitudo vertikal, dan waktu pendaratan. Tadi udah disinggung juga ya di metrik latihannya. Di bagian samping di sini ada media dan bagian samping untuk berhenti atau lap.
Untuk berhenti ini ditahan ya. Untuk running di smartwatch-nya juga gak kalah lengkap nih. Oke, ini untuk summary ya, biasa aja. Nah, di bawah yang menarik seperti yang udah saya kasih lihat di aplikasi, rasio vertikal dan langsung dapat insight. Buruk. Amplitudo vertikal baik sekali. Waktu pendaratan buruk. Efek latihan, VO2 max, beban latihan sampai ke skor vitalitas dan juga recovery. Beralih ke panel display. Xiaomi Smart Band 10 Pro menggunakan panel display AMOLED dengan refresh rate 60 Hz dan brightness mencapai 2000 nits. Itu untuk peak brightness-nya ya, di bawah sinar matahari langsung. Jadi masih sangat nyaman. Sekarang masuk ke user interface. Karena gak ada tombol, jadi agak sedikit beda ya HyperOS di Smart Band dengan di smartwatch-nya. Untuk quick setting dari sebelah kiri. Menu dari sebelah bawah dari bawah, dan dari sebelah kanan ini untuk widget. Tapi nggak bisa langsung masuk ke menu ya, seperti di HyperOS smartwatch-nya. Dari atas untuk notifikasi, dan sayangnya untuk notifikasi masih belum bisa balas pesan. Ya, belum bisa balas pesan. Untuk tampilan menu di sini bisa ganti langsung di bagian bawah. Oke, ini mah udah cukup bagus ya. Simple gitu. Udah ngikutin standar yang lain. Bisa gonta-ganti tampilan menu dan ya saya suka banget ini, smooth. Nah, untuk fitur outdoor belum ada upgrade nih dari Band 9 Pro, yaitu cuma ada kompas aja. Ini untuk tampilan kompasnya dan cukup smooth ya. Fitur lainnya yang sering ditanyakan seperti kalkulator di sini belum ada juga. Kemudian remote kamera ini bisa untuk Android dan juga iOS. Gak ada storage untuk nyimpen musik offline, jadi masih standar Smart Band aja. Oke, sekarang kita bahas fitur sleep trackernya. Xiaomi Smart Band 10 Pro ini nyaman banget ya untuk dijadikan sebagai sleep tracker karena bentuknya yang sangat ringkas. Pengetesan saya dapat poin 83 ya, dengan tidur durasinya 6 jam 7 menit. Dan ini lebih akurat daripada Redmi Watch 6. Sekali lagi yang harganya lebih mahal. Ya, menurut saya sih lebih worth it ini ya untuk dijadikan sleep tracker. Untuk datanya dia juga bisa baca tidur lelap, tidur ringan, REM, bahkan sampai HRV. Dan di aplikasi kamu bakal dapat insight dari data laporan tidur kamu. Oke, itu dia review saya untuk Xiaomi Smart Band 10 Pro. Perangkat yang ringkas dan bakalan nyaman banget ya untuk dijadikan fitness tracker harian. Nilai plusnya, Smart Band 10 Pro ini udah built-in GPS. Jadi untuk nge-track olahraga outdoor juga aman banget. Metriknya termasuk yang paling lengkap untuk kelas harganya. Dan ingat, gak ada pajak-pajakan di Strava. Bagi kalian yang tertarik dengan Xiaomi Smart Band 10 Pro yang harganya naik ini karena rupiah kita yang semakin lemah, doain ya biar kuat lagi nih Indonesia. Langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana, baru bisa dibeli tanggal kembar 66 nanti. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.